Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Siti Rosidah. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal semester genap halaman 197 sampai 203 Matematika kelas 4 SD. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, di share, dan di subscribe ya. Latihan soal semester genap kelas 4 SD halaman 197. Nomor 1, gambar di bawah ini yang bukan merupakan segi banyak beraturan adalah yang bukan segi banyak beraturan ya. Kalau semuanya ini ada segi banyak, hanya yang tidak beraturan adalah C. Karena sisinya tidak sama dan besar sudutnya juga tidak sama. Nomor 2, sebuah bangun datar mempunyai sifat sebagai berikut. 1. Mempunyai 4 sisi sama panjang. Jadi keempat sisinya sama panjang. Kemudian ciri yang kedua, mempunyai 4 sudut sama besar. Ketiga, kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Bangun datar yang mempunyai sifat-sifat tersebut adalah A. Persegi, B. Persegi panjang, C. Belah ketupat, D. Jajar genjang. Nah, yang memenuhi ketiga syarat atau ketiga sifat di atas adalah A. Ya, persegi itu memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut sama besar, serta diagonalnya saling berpotongan. Nomor 3, luas sebuah persegi yang mempunyai keliling 48 cm adalah yang ditanyakan luas. Yang diketahui adalah keliling, maka kita cari dulu panjang sisi. Panjang sisi dari persegi kalau diketahui keliling maka 48 cm dibagi 4. Nah, maka ketemu panjang sisinya adalah 12 cm. Nah, kalau sudah ketemu sisinya, maka kita baru bisa cari luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Sama dengan 12 kali 12. Hasilnya adalah 144, satuannya cm persegi. Jawaban yang benar adalah C. Nomor 4, sebuah meja berbentuk persegi dengan panjang sisi 150 cm. Jika di sekeliling tepi meja akan dipasang hiasan pita, maka panjang pita yang dibutuhkan adalah, nah, diketahui panjang sisi ini berbentuk persegi ya. Panjang sisi diketahui 150 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang pita. Panjang pita ya, panjang pita yang akan dipasang di sekeliling meja itu berarti sama dengan keliling persegi. Ya. Maka kelilingnya adalah 4 kali panjang sisi. Jadi 4 kali panjang sisinya 150. Hasilnya 600, satuannya cm. Nah, di pilihannya di sini jawaban pilihan satuannya semua dirubah ke dalam meter. Jadi di sini kita rubah ke dalam meter. Cm dirubah ke meter berarti dibagi 100 sehingga hasilnya adalah 6 meter ya, 6 meter. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 5, Pak Udin ingin menjual sebidang tanahnya yang berbentuk persegi dengan ukuran 15 meter. Jika perkiraan harga jual tanah tersebut 300.000 per meter persegi, maka hasil penjualan tanah Pak Udin adalah, nah, untuk menyelesaikan nomor 5, kita hitung dulu luas tanahnya. Ya. Luas tanah sama dengan sisi kali sisi. Nah, diketahui panjang sisi dari tanah tersebut yang berbentuk persegi adalah 15
meter. Berarti 15 meter kali 15 meter. Maka luas tanah hasilnya 225 meter persegi. Nah, yang ditanyakan adalah hasil penjualan tanah. Nah, 225 meter persegi, jadi luas tanahnya dikalikan dengan harga per meter perseginya 300.000. Maka hasilnya diperoleh 67.500.000. Kita cari dulu, kita lihat pilihan jawabannya. Nah, yang benar adalah A, 67.500.000 rupiah. Nomor 6, keluarga Siti memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang seperti pada gambar. Luas tanah keluarga Siti tersebut adalah, nah di sini diketahui gambar tanah keluarga Siti ukurannya adalah panjang 15 cm, lebarnya 7 cm. Karena ditanyakan adalah luas, maka luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar, sehingga sama dengan 15 cm dikali 7 cm. Hasilnya adalah 105 cm persegi. Jawaban yang benar adalah C. Nomor 7, Udin berlari mengelilingi tanah lapang sebanyak 5 kali. Jika tanah lapang tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran 25 meter kali 15 meter, maka jarak tempuh lari Udin adalah, untuk mencari jarak tempuh lari Udin, berarti kita cari dulu keliling lapangan. Nah, berarti keliling tanah lapang itu sama dengan keliling persegi panjang, yaitu 2 kali panjang ditambah lebar. Maka 2 kali panjangnya 25 ditambah lebarnya 15. Maka hasilnya adalah 2 dikali 40 sama dengan 80 satuannya meter. Ini adalah keliling tanah lapang. Nah, karena tadi Udin mengelilingi sebanyak 5 kali, maka jarak yang ditempuh oleh Udin, ya, jarak ditempuh lari Udin sama dengan 5 kali, dia lari tadi kan sebanyak 5 kali dikalikan 80 meter. Hasilnya adalah 400 meter. Jawaban yang benar adalah D, 400 meter. Nomor 8, sepotong papan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 220 cm dan lebar 1 meter. Luas papan tersebut adalah, nah, panjangnya adalah 220 cm. Kemudian lebarnya sama dengan 1 meter. 1 meter kalau kita jadikan centimeter, hasilnya adalah 100 cm. Yang ditanyakan adalah luasnya. Maka luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 220 cm. Kemudian lebarnya 100 cm. Kalau dikalikan berarti hasilnya 3 menambahkan 2 0. Nah, berarti 22 cm persegi. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 9, seorang tukang ingin memasang keramik atau ubin di sebuah gedung. Jika gedung itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 12 meter, dan keramik atau ubin yang akan dipasang berukuran 40 cm kali 40 cm, maka banyak keramik yang akan dipasang
oleh tukang tersebut adalah, nah untuk menghitung atau menyelesaikan soal ini berarti kita cari dulu luas gedungnya ya. Luas gedung sama dengan panjang kali lebar gedung. Panjang gedungnya 20 meter dikali lebar gedung 12 meter. 20 kali 12 berarti 240, satuannya meter persegi. Nah, karena ubinnya itu satuannya adalah sentimeter, maka ini kita jadikan sentimeter juga. Maka hasilnya kalau turun satu tangga itu kan dikali 10. Nah, karena di sini satuannya meter persegi, maka turun satu tangga itu dikali 100. Kalau dua tangga berarti dikali 10.000. Nah, sekarang atau langsung aja ditambah 4 ya nolnya. Nah, sekarang 240 tambah nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, maka hasilnya 2.400.000 cm persegi. Ini adalah luas gedung. Nah, untuk mencari berapa banyak keramik, kita harus cari dulu luas keramiknya. Luas keramik. Luas ini untuk luas satu keramik ya, berarti 40 cm dikali 40 cm, maka hasilnya 4 kali 4 16 tambah nolnya 2 cm persegi atau 1600 cm persegi. Nah, banyak keramik yang dipasang ya, yang dipasang sama dengan luas gedung yang sudah kita cari tadi 2.400.000 cm persegi itu dibagi 1.600 cm persegi. Hasilnya adalah 1.500 buah ya, maksudnya ini 1.500 buah keramik. Nah, jawaban yang benar adalah C, 1.500 buah. Nomor 10. Terdapat sebuah taman berbentuk segitiga sama sisi. Dayu berjalan mengelilingi taman tersebut. Pada setiap sisinya, ternyata Dayu berjalan sejauh 16 meter. Jika Dayu berjalan di sirkuit keliling taman kembali ke tempat awal, maka keliling taman tersebut adalah, di soal nomor 10 ini, berarti kita menghitung keliling taman. Nah, diketahui tadi tamannya berbentuk segitiga sama sisi, berarti sisinya sama semua panjangnya, yaitu 16 meter. Ini 16 meter. Nah, yang ditanyakan keliling, berarti kalau keliling berarti tinggal ditambahkan keliling taman sama dengan 3 kali 16 meter. Karena sisinya ada 3 ya dan sama panjang, sehingga hasilnya adalah 48 meter. Jawabannya yang benar adalah C. Nomor 11, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar segitiga sembarang, yaitu dengan sisi 12 cm, 15 cm, kemudian 9 cm. Dan di sini diketahui juga ada garis tingginya, yaitu 6 cm. Kenapa ini saya sebut garis tinggi? Karena di sini ciri-cirinya adalah tegak lurus ya. Garis ini, putus-putus ini tegak lurus dengan garis yang 15 cm. Maka karena ditanyakan ada luas segitiga tersebut, maka luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Sama dengan setengah dikali alasnya, yang jadi alas itu harus yang tegak lurus dengan tinggi, berarti alasnya ini 15 dikali tingginya 6 ya, berarti hasilnya adalah 45 cm persegi. Jawaban yang benar adalah C. Nomor 12,
Pak Edo mempunyai kebun berbentuk pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada segitiga sembarang. Kemudian, jika tanaman tersebut ingin ditanami rumput dan biaya rumput per meter persegi adalah 50.000, maka biaya yang harus dikeluarkan Pak Edo adalah tanahnya ini mau ditanami rumput. Berarti kita mengukur dulu luas tamannya. Nah, taman berbentuk segitiga sembarang, maka rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali alasnya di sini adalah 14, dikali tingginya di sini diketahui tingginya adalah 12 meter. Nah, kita kalikan, maka hasilnya adalah di sini dibagi 2 dapat 7. 7 dikali 12 yaitu 84, satuannya meter persegi. Ini luas taman. Nah, per meter perseginya biayanya adalah 50.000, maka biaya sama dengan 84 dikali 50.000 sama dengan 4.200.000. Jawaban yang benar adalah A. Nomor 13, perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua garis, yaitu garis P dan garis Q. Garis P dan garis Q merupakan dua garis yang saling, nah, jawabnya adalah sejajar. Nomor 14, berikut ini data hobi siswa salah satu SD. Jenis hobi yaitu membaca, menggambar, olahraga, menyanyi, dan menari. Di sini ada banyak siswa. Yang hobi membaca ada 5 siswa, menggambar 9 siswa, olahraga 12 siswa, menyanyi 8 siswa, menari 6 siswa. Penyajian data tersebut dalam bentuk diagram batang adalah, nah, di sini ada pilihannya. Nah, untuk yang A, membaca 5 siswa, menggambar 9 siswa, olahraga 12 siswa, menyanyi 8 siswa, menari 6 siswa. Ini sesuai dengan banyak siswa yang ada tadi, sesuai dengan ini. Nah, kita simpan dulu ya. Kemudian untuk yang B, di sini yang beda adalah di menggambar 8 siswa, berarti tidak sesuai dengan data yang tadi, karena di data yang tadi itu adalah 9 siswa untuk yang menggambar ya, yang hobi menggambar, berarti ini salah ya, harusnya ini 9. Kemudian yang C, untuk yang C, membaca 5 siswa, benar, menggambar 9 siswa, benar, olahraga 12, ini 11 siswa, harusnya ada 12 siswa. Berarti yang C salah ya. Kemudian yang D, membaca 6 siswa. Membaca harusnya adalah 5 siswa. Berarti jawaban yang benar adalah A. Nomor 15, data pengunjung objek wisata dinyatakan pada sebuah diagram batang sebagai berikut. Nah, ini yang mendaftar adalah hari. Pada hari Ahad, jumlah pengunjungnya adalah, ini harusnya 1000 ya, berarti saya buang nolnya 1. Pada hari Ahad adalah 950 pengunjung. Hari Senin yaitu 600 pengunjung. Hari Selasa 450, hari Rabu 750, hari Kamis 650, hari Jumat 250, hari Sabtu 900. Pertanyaannya, pada hari apakah banyak pengunjung terbanyak berkunjung? Nah, di sini yang paling banyak atau paling tinggi batangnya yaitu hari Ahad 950. Berarti jawabannya benar adalah A. Nomor 16, data hasil panen kedelai di suatu desa selama 5 tahun disajikan dalam diagram batang berikut. Yang mendatar,
ini adalah tahun, kemudian yang vertikal ini menunjukkan perolehan hasil panen kedelai. Tahun 2013 itu 200, tahun 2014 100, tahun 2015 300, tahun 2016 500, tahun 2017 400. Selisih hasil panen tertinggi dan terendah pada diagram tersebut adalah yang tertinggi yaitu pada tahun 2016 itu 500. Kemudian terendah yaitu pada tahun 2014 100. Nah, yang ditanyakan adalah selisihnya. Berarti 500 dikurang 100 hasilnya adalah 400. Jawabannya benar adalah D. Nomor 17, data tinggi badan siswa kelas 4 disajikan dalam diagram berikut. Nah, jika banyak siswa kelas 4 seluruhnya adalah 60, maka banyak siswa kelas 4 yang mempunyai tinggi badan 132 cm adalah, nah di sini dapat kita lihat bahwa yang mendaftar ini adalah tinggi badannya ya dalam satuan cm. Yang memiliki tinggi badan 130 di sini ada tingginya di antara 6 dan 8, berarti ada 7 siswa. Kemudian yang memiliki tinggi badan 131 ada 12 siswa. Yang memiliki tinggi badan 132 cm ini masih dicari ya. Misalkan ini A. Kemudian yang memiliki tinggi badan 133 itu ada 14 siswa. Dan yang memiliki tinggi badan 134 di sini 10 siswa. Yang memiliki tinggi badan 135 cm itu di antara 8 dan 10, berarti di sini 9. Nah, jika banyak siswa kelas 4 keseluruhan itu 60, maka yang memiliki tinggi badan 132 cm atau tadi saya buat simbol yaitu A adalah caranya begini. A sama dengan 60 dikurangi ini dijumlahkan ya. Ini kita jumlahkan dulu. 7 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 9 itu hasilnya 52. Maka A sama dengan 60 dikurang 52 yaitu 8. Berarti siswa yang memiliki tinggi badan 132 cm ada 8 siswa. Jawaban yang benar adalah C. Nomor 18, di bawah ini adalah diagram batang data pengunjung perpustakaan sekolah selama 1 pekan. Nah, di sini yang mendatar adalah hari, kemudian yang vertikal ini menunjukkan banyaknya pengunjung. Nah, di sini antara 0 skalanya ya, antara 0 sampai 10 di sini ada dibagi menjadi 5. Berarti satu stripnya ini itu adalah 2 ya. Nah, sekarang hari Senin di sini tepat menunjukkan bilangan 50. Berarti hari Senin pengunjungnya 50. Hari Selasa itu 30 pengunjung. Hari Rabu, nah ini kalau diluruskan itu ada di bawahnya 30 ya, berarti 28. Hari Kamis itu 56, hari Jumat 10, kemudian hari Sabtu 24 pengunjung. Nah, pertanyaannya, berapa banyak pengunjung selama 1 pekan? Nah, 1 pekan berarti ini semuanya dijumlahkan. Berarti 50 ditambah 30 ditambah 28 ditambah 56 ditambah 10 ditambah 24. Nah, hasilnya sama dengan 198 pengunjung ya. Jawaban yang benar adalah B, 198. Nomor 19, data banyak penduduk usia 20-40 tahun di suatu daerah selama 5 tahun disajikan dalam diagram berikut. Berapa banyak kenaikan penduduk dari tahun 2016 sampai 2017? Nah,
Karena yang ditanyakan hanya tahun 2016 dan 2017, maka kita fokus ke tahun 2016 dan 2017. Untuk yang berwarna ungu tua, itu adalah menunjukkan penduduk laki-laki. Yang berwarna ungu muda itu penduduk perempuan. Nah, tahun 2016 jumlah penduduknya berapa? Yang laki-laki ini menunjukkan 1000. Berarti ada 1000 penduduk. Untuk perempuan itu 1400. Berarti tahun 2016 jumlah penduduknya adalah 1000 ditambah 1400, yaitu 2400. Kemudian tahun 2017 jumlah penduduknya yang laki-laki itu 1200, untuk yang perempuan di sini pas di tengah-tengah antara 1400 dan 1600. Nah, berarti jumlahnya adalah 1500. Berarti jumlah penduduk tahun 2017 laki-laki ditambah perempuan yaitu 1200 tambah 1500 adalah 2700. Nah, pertanyaannya tadi adalah kenaikan penduduk dari tahun 2016 sampai 17. Berarti dari 2400 naik menjadi 2700. Berapa kenaikannya? Berarti dikurang ya, 2700 dikurang 2400 adalah 300. Jawaban yang benar adalah C. Nomor 20, dengan menggunakan busur, berapa besar sudut B pada gambar berikut? Nah, untuk mengukur maka kita himpitkan salah satu garis AB atau garis BC dengan ini garis yang lurus dari titik pusat sudut ini ya dengan garis 0. Nah, sekarang kita himpitkan titik sudut tengah ini dengan garis BC ya. Kita himpitkan. Nah, ternyata kemudian garis AB ternyata berhimpit dengan garis yang menunjukkan 30 derajat. Maka besar sudut B di sini adalah 30 derajat. Nomor 21. Diketahui sebuah segitiga mempunyai sudut 50 derajat dan 100 derajat. Besar sudut yang ketiga adalah, ingat, jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, jika sudah diketahui dua sudut yang lainnya, maka sudut yang ketiga itu berapa? Maka sama dengan, misalkan sudut yang ketiga itu kita beri nama sudut C, ya. Sudut C sama dengan 180 derajat dikurang dua sudut yang sudah diketahui, yaitu 50 derajat ditambah 100 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 50 tambah 100 berarti 150 derajat. Hasilnya adalah 30 derajat. Jadi besar sudut yang ketiga dalam segitiga tersebut adalah 30 derajat. Nomor 22. Jumlah sudut pada segi 5 adalah, nah ini tadi sudah saya buatkan segi 5. Nah, kalau segi 5 itu berarti di sini segitiganya adalah segitiga sama kaki, ya, sama kaki. Berarti ada 5 segitiga, yaitu segitiga sama kaki. Nah, sudut satu lingkaran penuh ini adalah 360 derajat. Berarti satu sudut ini yang saya tulis ini besarnya adalah 360 dibagi 5. 360 derajat dibagi 5 sama dengan 72 derajat. Berarti besar sudut ini adalah 72 derajat. Nah, karena yang ditanyakan adalah jumlah sudut pada segi 5, berarti sudut ini kalau dijumlahkan, nah dijumlahkan kelimanya besarnya berapa? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, berarti kita cari dulu satu sudutnya ini, satu di sini, hanya ini saja. Ini berapa besarnya? Nah, ini bentuknya segitiga sama kaki, berarti
kalau dijumlahkan dari segitiga ini adalah 180 derajat. Berarti mencari satunya ini adalah 180 derajat ya. 180 derajat dikurang 72 derajat. Hasilnya sama dengan 108 derajat. Nah, kemudian 108 derajat karena ini sama kaki berarti 108 ini dibagi 2. Dibagi 2 berapa? Dibagi 2 berarti 54. Berarti satunya di sini adalah 54 derajat, di sini 54 derajat. Ya. Nah, sekarang karena tadi pertanyaannya jumlah dari kelimanya ini dijumlahkan berapa? Nah, padahal kalau di sini 54 berarti di sini kan juga 54. Sini 54 ya kan? Sama saja dengan 54 tambah 54 satu sudutnya ini ya, 54. Berarti 108 karena ada 5 1 2 3 4 5 berarti 108. Jadi saya tulis di mana ya? Jumlah sudut ya. Jumlah sudut pada segi 5 sama dengan 108 derajat dikali 5. Hasilnya sama dengan 540 derajat. Nah, jawaban yang benar adalah D, 540 derajat. Nomor 23. Perhatikan gambar jam berikut. Nah, di sini adalah jam menunjukkan pukul 8 tepat. Besar sudut terkecil yang dibentuk dua jarum jam tersebut adalah sudut terkecil itu berarti yang ini. Nah, sekarang untuk menentukan besar sudutnya, kita lihat di sini ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Untuk satu langkahnya ya, itu kan 30 derajat. Berarti 30 dikali 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 120 derajat. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 24. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam yang menunjukkan pukul 03.30 adalah, nah di sini sudah saya gambarkan jarum jam yang menunjukkan pukul 3.30 ya, karena lebih 30 menit maka jarum panjang menunjuk angka 6 dan jarum pendek ada di antara 3 dan 4 ya. Nah, sekarang untuk menghitung berapa derajat yang dibentuk oleh dua jarum ini, yang terkecil ya yang diminta, berarti sudut yang ini. Nah, sekarang kita hitung yang utuh itu berapa? Ada 1, 2, ada 2 langkah. Satu langkahnya itu 30 derajat, maka 2 langkah itu berarti 2 dikali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, kemudian untuk sisanya ini karena di antara di tengah-tengah ya, maka kita hitung lebihannya, lebih 30 menit. 30 menit dibagi 60 menit dikali 30 derajat. Nah, berarti di sini 30 dibagi 60 berarti setengah kali 30 berarti 15 derajat. Maka sudut yang dibentuk oleh dua jarum jam ini adalah 60 derajat ditambah 15 derajat sama dengan 75 derajat. Jawaban yang benar adalah B, 75 derajat. Nomor 25. Perhatikan gambar pengukuran salah satu sudut segitiga berikut. Hasil pengukuran sudut C pada segitiga tersebut adalah, nah di sini ada segitiganya A, B, C. Nah, yang akan diukur adalah sudut C. Ini ya, ini sudut C-nya. Nah, sekarang hasil pengukurannya berapa? Ini sudah berhimpit dengan bilangan 0, berarti kita lihat garis BC ini lurus atau berhimpit dengan sudut yang menunjukkan bilangan berapa. Nah, kita lihat di sini. Dari 0 sampai ke sini. Ini di antara 70 dan 80. Berarti di sini adalah 70
ya. Jawaban yang benar adalah A, 75.